Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Man Suddenly in Love. Film ini menceritakan tentang 5 orang pria yang mendapatkan wasiat dari mantan gurunya. Kira-kira wasiat apa ya guys? Yuk kita simak aja videonya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah panti pijat yang lagi dirazia sama polisi. Di saat polisi itu masuk ke salah satu kamar, dia menemui satu wanita dan pria tua yang lagi menikmati pijatan lembut dari karyawan di situ. Ternyata pria tua itu adalah mantan guru dari salah satu polisi itu. Mantan gurunya ini bernama Pak Jude. Saat Pak Jude mengajar dulu, Pak Jude ini sangat disenangi oleh murid-muridnya. Pak Jude sendiri sangat terkenal ramah dan sangat dekat dengan murid-muridnya. Karena hal itulah para alumni-alumni muridnya akan mengadakan reuni untuk merayakan ulang tahun Pak Jude yang ke-80 tahun. Wah, udah tua juga ya Pak Jude. Alumni yang sangat dia ingat diantaranya ialah York, yang sekarang menjadi politisi. Dia telah menikah dengan pengacara cantik dan galak. Kemudian ada Claude yang menjadi aktor dan menikah dengan asisten pribadinya. Asisten pribadinya ini nurut banget nih sama Claude. Kira-kira pakai pelet apa nih dia? Lalu ada Sam yang bekerja sebagai dokter dan menikah dengan seorang wanita bucin juga matre. Matre? Perlu sih kayaknya. Ada juga Cat yang bekerja sebagai dukun amatiran. Dan istrinya ini kebetulan adalah seorang ahli Feng Shui. Kemudian yang terakhir adalah Charlie, yang bekerja sebagai pelatih dancer dan menikah dengan wanita anggota gangster. Tahun ini mereka berencana untuk merayakan ulang tahun Pak Jude di sebuah hotel. Scene berganti saat mereka sampai hotel. Mereka sangat kegirangan melihat ada model-model cantik dan seksi yang lagi foto-foto. Ya, emang mereka ini dasarnya mata keranjang sih. Kemudian otak nakal mereka pun muncul dan menggoda para wanita-wanita itu. Mereka lalu mengajak para wanita itu untuk ikut merayakan ulang tahun Pak Jude. Scene berganti pada malam harinya, perayaan ulang tahun Pak Jude pun dimulai. Mereka terlihat sangat senang, ditambah para model tadi ikut hadir. Tapi Pak Jude tiba-tiba pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit dan dengan kondisi yang udah kritis, Pak Jude berpesan pada mantan murid-muridnya itu supaya menggantikan dirinya untuk enak-enak dengan 5 model tadi. Wah, pasti bangga banget nih mereka. Keesokan harinya, saat mereka lagi menghadiri pemakaman Pak Jude, di situ semua terlihat sangat sedih. Tapi setelah selesai proses pemakaman, para pria itu berbisik-bisik sambil tertawa-tawa geli gitu. Kira-kira ada apa nih? Para istri yang melihat mereka pun merasa aneh dan berpikir kalau para suami mereka main belakang. Scene berganti saat mereka lagi flashback sebelum pemakaman Pak Jude. Terlihat York dan si model yang bernama Tina lagi ngedemo sebuah klub malam. Tapi karena mereka kalah masa, jadi memilih untuk kabur. Mereka berdua sembunyi di tempat sampah dan terjadilah enak-enak di situ. Wah, pokoknya dimanapun, kapanpun, kalau emang udah kebelat itu bisa aja ya guys. Setelah itu, York pulang dengan diam-diam. Dan betapa terkejutnya dia karena di tubuhnya banyak bekas merah gigitan Tina. Jadi nih, biar nggak ketahuan sama istrinya, dia melumuri seluruh tubuhnya dengan masker. Lalu ada Claude yang lagi syuting. Dia marah karena nggak boleh adegan enak-enak sama lawan mainnya, yang malah diganti sama pemeran wanita yang lebih jelek. Di saat itu datanglah seorang model yang ada di pesta Pak Jude. Model itu bernama Audi. Dia menawarkan dirinya untuk jadi lawan main Claude. Audi ini rela untuk adegan apapun, walau harus beradegan enak-enak beneran. Wah, mantap nih. Tak menunggu lama, syuting pun akhirnya dilanjut.
Adegan enak-enak di tempat syuting pun terbawa sampai rumah, hingga istri Claude mempergoki mereka lagi enak-enak. Namun, si Claude yang pandai berakting, dia membohongi istrinya bahwa dia ini hanya lagi berhalusinasi. Istri Claude yang begitu polos pun mempercayai kata-kata dari Claude, karena di akhir-akhir ini dia memang sering kecapean. Di sisi lain, Sam yang lagi berkonsultasi dengan pasiennya tiba-tiba didatangi oleh Ferrell. Di situ, Ferrell mengajak untuk enak-enak. Tapi di saat mereka mau enak-enak, malah salah satu pasiennya masuk. Dan Sam pun pura-pura pingsan. Ya, gagal dong. Lalu ada Kate yang didatangi oleh Jenny. Dia mengatakan kalau dirinya telah dibuntuti oleh hantu. Di situ Jenny pura-pura kerasukan dan memaksa Kate untuk enak-enak. Kate pun pasrah-pasrah aja karena beralasan untuk menyembuhkan Jenny dari roh halus. Ya, kesempatan ini mah. Pas lagi enak-enak, si Kate ini dipergoki sama istrinya guys, dan mengatakan bahwa dirinya telah diperkaos oleh hantu. Scene berganti kepada Charlie yang didatangi oleh Eleven. Di situ Eleven berkata bahwa dia belum pernah enak-enak. Ya, bisa dibilang dia ini masih ting-ting ya guys. Lalu Eleven pun meminta Charlie untuk mengajarinya enak-enak. Di saat dia berdua lagi ngobrol-ngobrol mesra, tiba-tiba istri Charlie datang dengan marah-marah. Namun di situ Eleven ngomong kalau dia ini nggak kenal sama Charlie. Dan dia pun pulang bersama polisi. Ya, gagal nih mau dapat wanita ting-ting. Scene berganti ke tempat pemakaman Pak Jude. Mereka berlima terlihat sangat gembira karena mereka telah berhasil menepati wasiat dari Pak Jude. Suatu ketika saat si Yok ini habis enak-enak dengan Tina, Yok pun pulang ke rumah dan mendapat istrinya lagi kelimak-kelimuk dan mengajak Yok untuk enak-enak. Di situ Yok sangat kewalahan menghadapi istrinya yang meminta enak-enak beronde-ronde. Di sisi lain, Claude terlihat lagi jalan dengan Audi. Setelah Claude pulang, dia disambut istrinya yang siap tempur. Akhirnya mereka pun langsung enak-enak. Scene berganti kepada Kate yang lagi enak-enak dengan Jenny. Namun di situ Kate ketahuan lagi nih sama istrinya. Si istri Kate pun membawa 2 dukun untuk mengobati Kate. Di tempat lain terlihat Charlie dan Eleven yang ada di tempat karaoke. Di situ si Eleven memaksa Charlie untuk membobol lubang yang masih ting-ting itu. Di situ Charlie menolaknya. Namun Charlie dikasih minuman yang sudah dicampur obat perangsang. Dan akhirnya gairah Charlie menaik pesat dan langsung membobol Eleven. Di saat mereka berdua lagi enak-enak, ada 2 polisi datang dan menangkap Charlie dengan tuduhan kalau Charlie ini berbuat belucap kepada gadis di bawah umur. Akhirnya Charlie pun digiring ke kantor polisi. Lalu di saat Sam lagi bermesraan dengan Ferrell, di situ istri Sam tiba-tiba pulang dan hampir saja mempergoki mereka berdua. Istri Sam yang bertingkah aneh membuat Sam jadi curiga dan menganggap istrinya telah bermain dengan pria lain. Di sini Sam jadi curiga dan menganggap istrinya telah bermain dengan pria lain. Sam pun mencoba mencari pria itu, namun Sam tidak menemukannya. Padahal sih sebenarnya dianya nih yang main belakang. Scene berganti di saat mereka berkumpul. Mereka berlima mengatakan bahwa mereka sekarang menderita karena istri-istrinya yang semakin mengganas. Semakin mengganas dan memanas tentunya. Sam yang mencurigai istrinya, kemudian dia ini curhat kepada teman-temannya. Di situ Sam diberi saran untuk menghajar pria selingkuhan istrinya. Akhirnya mereka semua langsung pergi ke rumah Sam dengan niatan mau menghajar pria yang bermain sama istri Sam itu. Sesampainya mereka di rumah Sam, mereka bertemu dengan pria yang ada di dalam rumah Sam. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung menghajar pria itu. Tapi di saat itu istri mereka keluar semua dan mengatakan bahwa pria itu adalah pengacara yang akan menangani perceraian mereka. Nah lo, salah tangkep kan? Tanpa pria-pria itu sadari, semua istri mereka telah mengetahui bahwa suaminya suka main sama model-model cantik. Mereka diminta untuk menyerahkan semua aset mereka ke istri-istrinya. Ya, untuk jadi jaminan bahwa mereka tidak akan selingkuh lagi.
Kemudian semua pria itu pun setuju karena mereka takut dicerai nih sama istri-istrinya. Scene berganti di saat mereka mengunjungi makam Pak Jude. Mereka bercerita bahwa mereka telah gagal menjadi suami yang baik. Tiba-tiba, twing, hantu Pak Jude muncul dan menceramahi mereka berlima. Juga berpesan supaya jadi suami yang baik dan menyayangi istri-istri mereka. Di akhir film diperlihatkan hubungan mereka yang kini kembali menjadi harmonis dengan para istri-istrinya. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa ya klik tombol like dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa!